atau tidak tahu kita. Boleh jadi besok kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berobat ke rumah sakit yang paling hebat atau kepada dokter yang paling pintar? Tidak, kita tetap pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggil atau mencabut nyawa seseorang. Itulah gaib yang absolut, gaib mutlak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dokter tidak mungkin tahu. Dia sendiri tidak tahu kapan dia mati, kapan dia dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Hanya milik Allah sesuatu yang gaib, baik di bumi maupun di langit. Hadirin berbahagia, ada orang yang ketika ketemu dengan kita, dia berbasa-basi seolah-olah dekat sekali dengan kita, hubungan kita baik sekali dengan dia. Tapi siapa tahu hati kecilnya terbalik, justru dia sangat benci kepada kita. Pernah kejadian orang munafik datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termaktub dalam ayat pertama dari surat Al-Munafiqun yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiqun. Ingat Muhammad, ketika datang kepadamu orang-orang munafik. Apa kata orang munafik? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami naik saksi engkau Muhammad betul-betul utusan Allah. Mereka beberapa orang, lebih dari 3, mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad seorang utusan Allah. Itu kan betul. Kita nggak tahu dalam hati kecilnya sebalik apa yang diucapkan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah naik saksi bahwa orang munafik itu pendusta. Kenapa berdusta? Karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Jadi orang mengucapkan kita sangat baik hubungan antara kita dengan sesama kita, padahal dalam hati kecilnya dia ingin mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada kita untuk kemudian dia mengatakan atau mengumumkan kepada orang lain. Hatinya sangat benci kepada kita, walaupun lidahnya itu baik sekali memuji-muji kita. Itulah yang gaib, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basar. Terjadinya hari kiamat sekejap mata. Padahal terjadinya kiamat sesudah Allah menghancurkan bulan, menghancurkan matahari, menghancurkan bintang yang banyak itu. Tentu perlu kepada waktu yang panjang. Tapi karena kekuasaan Allah, dialah yang maha kuasa, maka kejadian itu bisa terjadi kalamhil basar, seperti kerdipan mata saja. Semuanya musnah. Terjadilah hari kiamat. Au huwa aqrab,
atau lebih dekat lagi, lebih singkat lagi waktunya daripada kerdipan mata seseorang. Demikian Allah menunjukkan kekuasaannya, dan Dia kalau sudah menetapkan sesuatu tidak ada orang yang dapat membantahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa melaksanakan apa saja yang Dia putuskan. Inilah salah satu bukti bahwa Allah itu esa dan tiada yang dapat menyamainya. Walaupun orang musyrik mengatakan Allah itu ada anak dan anaknya itu perempuan, itu semuanya salah, itu semuanya batil. Yang betul adalah Allah itu esa, tiada satupun makhluk yang menyerupai sifat dan zatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu bukti Allah itu sesuatu yang gaib. Tidak tahu siapa saja. Kata seorang penulis tafsir mengatakan, fa ana ghaibun anni asya. Saya tidak tahu banyak sesuatu yang saya tidak tahu. Yang saya tahu sedikit, yang tidak saya tahu banyak sekali. Apa yang terjadi hari ini di Banda Aceh, kita tahu hanya sedikit saja. Apa yang terjadi di Sigli, apa yang terjadi di Loksmawe, apa yang terjadi di Langsa dan sebagainya, paling-paling yang kita tahu hanya yang ada tertulis dalam koran. Ataupun kalau kita ketemu dengan orang-orang yang berasal dari sana, yang gaib, yang kita tidak tahu jauh lebih banyak. Yang maha tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbicara tentang yang gaib, kita tidak sanggup kecuali kalau Allah memberitahukan kepada kita. Kemudian Allah memberitahukan lagi kepada kita dalam firman-Nya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Tanpa diberitahukan kita sudah tahu. Tapi kita di saat dikeluarkan dari perut ibu kita, kita tidak tahu apa-apa. Sesudah kita belajar, sesudah kita hidup lama, diberitahukan dalam Al-Quran. Dan itu pun kita tahu melalui terjemahannya, melalui ceramah-ceramah daripada pendakwah. Baru kita tahu bahwa dulu kita berada dalam perut ibu kita. Kita tidak merasakan, kita tidak mengetahui bagaimana kita hidup dalam perut ibu kita. Kita tidak tahu. Tapi kita tidak bisa menolak karena Allah yang memberitahukan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dan kita lihat, kalau kita sudah kawin, kita mendapat karunia Allah berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dulunya dia hidup dalam perut ibunya, kemudian dia keluar ke bumi. Dan kita tanya kepada dia, apakah kamu merasakan bagaimana kehidupanmu dalam perut ibumu? Semua orang tidak merasakannya, termasuk kita tidak merasakan bagaimana saat ibu kita tidur. Bagaimana perasaan kita? Kita tidak tahu. Bagaimana perasaan kita di saat ibu pergi ke kamar mandi? Kita pun tidak tahu bagaimana apa yang terjadi. Allah memberitahukan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah memberitahukan kepada kita, di saat kita lahir kita tidak tahu apa-apa.
Bisakah kita membaca? Bisakah kita menulis? Bisakah kita berbicara? Tidak. Semua orang di saat lahir tidak bisa tulis baca. Apakah dia nanti akan menjadi seorang hebat, seorang tengku, seorang lulusan perguruan tinggi? Nanti kalau lahir semuanya sama, tanpa baju dan tidak mengetahui apa-apa. Bagaimana kita mengetahui? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah memberikan kepada kita as-sam', pendengaran. Kemudian wal absar, penglihatan. Quran mengatakan, lebih dulu kita mendengar, baru kita melihat. Jadi telinga lebih dulu berfungsi dari mata. Al-Quran mengatakan demikian. Dan para dokter di saat memeriksa anak yang baru lahir, dia mengetahui pendengarannya lebih dulu berfungsi dibandingkan dengan absar, penglihatan. Itu berarti kita sudah mulai hidup. Tetapi ketika kita berada di dalam alam barzakh, terbalik. Lebih dulu melihat, baru kemudian mendengar. Dengarkan firman Allah dalam surat Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Seandainya engkau melihat ketika orang mujrim, orang berbuat salah, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, ketika mereka berada di alam barzakh, langsung mereka berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan lagi kami ke bumi untuk berbuat baik. Untuk apa lagi? Dia tidak bertaubat di bumi, ketika nyawanya dicabut, mau kembali lagi ke bumi, tidak mungkin. Jadi terbalik di sini. Absarna, kami melihat lebih dahulu, wa sami'na, kami mendengar kemudian. Tetapi ketika kita lahir, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, menjadikan kepadamu pendengaran dan penglihatan, wal af'idah, dan hati nurani, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, kita lahir ke bumi, belum ada taklif, belum ada kewajiban untuk melaksanakan salat, belum ada kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, karena kita masih baru lahir. Sesudah balik, kapan baliknya? Ada umur 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, baru kita diberi taklif, kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Sesudah pendengaran, pendengaran berfungsi, absar, penglihatan berfungsi, afidah, hati nurani berfungsi, baru kemudian kita diberi beban taklif untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sayang, orang-orang yang sudah balik, dia sudah dewasa, dia di saat azan maghrib masih saja dia duduk. Kapan dia pulang? Nanti jam 12 malam. Ini artinya ibadah salat maghrib sudah lewat, dan lewatnya itu seperti
dibuat dengan kesengajaan. Marilah kita ingatkan teman-teman kita atau kita sendiri yang kadang-kadang lupa melaksanakan perintah Allah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah yang diberitahukan kepada kita, bagaimana kita ini lahir ke dunia dan bagaimana kita mendapat ilmu pengetahuan melalui pendengaran, melalui penglihatan, baru kemudian berfungsi hati nurani. Kita bisa mencintai seseorang atau kita membenci seseorang atau sesuai dengan hati nurani kita. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Seorang ahli tafsir menulis, tuhil ayatu, ayat ini memberi pengetahuan kepada kita bi anna sama, bahwa mendengar, wal absara, melihat, wal afida, peran hati nurani, satu'ti lana katsiran minal ma'lumatil jadidah. Dialah yang memberikan kepada kita maklumat-maklumat baru yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Jadi maklumat itu diketahui dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan hati nurani seseorang. Allati tanfa'una fi hayatina, yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Pakailah pendengaran dengan baik, pakailah penglihatan dengan baik, pakailah hati nurani dengan baik, sehingga kehidupan Anda di dunia ini dalam keadaan baik, selamat dunia dan akhirat, karena ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sekarang menyambung firman-Nya dalam ayat 79 dari surat An-Nahl yang berbunyi, Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fil jawfi, alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Bukti lagi bahwa Allah itu patut disembah adalah, tidaklah engkau melihat bagaimana burung yang diberi kemudahan oleh Allah untuk terbang di langit. Ciptaan Allah, burung, siapa yang ajarkan kepada dia terbang? Tidak ada sekolah sehingga burung itu belajar terbang. Dan kita pun manusia yang diberi kesempatan untuk bersekolah, sampai hari ini tidak bisa terbang. Maksudnya naik pesawat itu lain. Kita sendiri, kalau kita lihat burung, dia dengan sayapnya bisa terbang di langit dengan mudah. Kita punya tangan, punya kaki. Kalau kita goyang tangan, kita goyang kaki, kita tidak bisa terbang. Itulah bedanya kita dengan burung. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama. Tidaklah mereka melihat kepada seekor burung atau sekelompok burung yang diberi kemudahan untuk terbang di langit. Rupanya para ahli meneliti kenapa kita ini tidak bisa terbang, kenapa burung bisa terbang, kenapa ikan bisa berenang, kenapa kita tidak bisa berenang seperti ikan yang hidupnya terus menerus di dalam laut, dalam air, baik air laut maupun air sungai. Kita tidak mungkin hidup terus menerus di situ. Kita berada 2 hari 2 malam terus dalam air, mungkin kita akan sakit. Itulah bedanya antara ikan, burung,
manusia beda. Siapa yang membedakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu kita ingat. Jadi Allah itu zat yang perlu disembah, karena dialah pencipta segala apa yang ada di bumi ini. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahan burung itu untuk jatuh kecuali Allah. Burung itu terbang, dan kekuatan yang ada pada tubuhnya, rupanya para ahli melihat bagaimana bentuk tubuh seekor burung. Katanya burung berterbangan karena tulang burung berlubang, katanya. Kita tidak punya ilmu tentang itu. Orang yang ahli tentang binatang mempelajari. Rupanya tulang burung berbeda dengan tulang binatang yang lain. Kenapa lembu tidak bisa terbang? Kenapa burung bisa terbang? Tulang dadanya sangat kokoh. Tulang dada burung jauh lebih kokoh dibandingkan dengan burung itu, sehingga bisa menahan burung itu berada di udara. Bulu sayapnya ringan tapi fungsinya kuat sekali, sehingga burung itu tidak jatuh. Ini perlu dipelajari, dan orang sudah mempelajarinya, sehingga berkesimpulan ada sang pencipta. Kalau burung, anaknya juga burung. Tidak pernah kita dapat seekor burung anaknya ikan. Artinya seekor burung melahirkan anaknya yang hidup di dalam air. Tidak. Kalau dia hidup di langit, terbang di udara, anaknya juga terbang di udara. Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan kita bahwa kita harus menyembah Allah terbukti dalam alam ini ketika kita melihat seekor burung atau sekelompok burung yang terbang. Allah berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka melihat sekelompok burung di atas mereka yang saffat, yang terbangnya itu bersaf-saf, berderet-deretan, wa yaqbidna, dan membuka sayap, menutup sayap, ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang dapat menahan mereka tidak jatuh kecuali Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir, dan Allah melihat apa yang telah diciptakan itu. Jadi Allah setelah menciptakan seekor burung atau sekelompok burung, dia melihat apa yang terjadi, sehingga dia terus memberi kekuatan kepada burung itu untuk terbang terus di udara, dan memberi kekuatan kepada ikan untuk terus berenang di dalam air. Kenapa kekuatan itu tidak diberikan kepada kita? Seandainya kita belajar, ada sekolah, fakultas, entah apa namanya, kita bisa terbang seperti burung, bisa berenang seperti ikan, tentu kita ingin juga begitu. Tapi sampai hari ini kekuatan itu tidak diberikan kepada kita, dan Allah lah yang memberikan, dan Allah lah yang mencabut kekuatan itu. Marilah kita menyembahnya. Semoga kita hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.